Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat video tutorial menggunakan ProModel. Pertama-tama kita buka dulu ProModel. ProModel, ya, kepanjangannya adalah Production Modeler, adalah perangkat simulasi untuk memodelkan berbagai macam sistem manufaktur dan jasa. Nah, sistem manufaktur itu misalkan lantai produksi, kemudian conveyor, produksi massal, jalur perakitan, kemudian sistem jasa misalkan rumah sakit, pusat informasi, operasional gudang, sistem transportasi. Nah, kesemuanya dapat dimodelkan secara efisien dan cepat dengan menggunakan aplikasi ProModel ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, dalam ProModel ini, ya, itu ada beberapa elemen, ya. Secara umum ada 4 elemen untuk melakukan prosesnya atau dalam pembuatannya itu. Elemen pertama itu adalah location. Nah, elemen kedua itu entitasnya. Atau entitas. Kemudian yang ketiga adalah rivalnya. Yang keempat jadi ada 4 elemen dalam pembuatan ProModel ini secara umumnya. Ada location, ada entitasnya, ada rivalnya, ada processingnya. Nah, langkah yang pertama, klik build, location. Karena elemen tadi pertama adalah lokasi, ya, klik locationnya. Nah, di sini terdapat beberapa menu, ya. Nah, pertama kali kita klik con-nya, conveyor-nya, klik, kemudian letakkan di layout-nya, klik sekali, kemudian tarik sesuai keinginan, kemudian klik 2 kali untuk menghentikannya. Edit grafiknya juga bisa.
Kemudian klik teks. Nah, klik ini, tapi sebelumnya dihilangkan checklistnya. Klik di sini. Klik 2 kali untuk mengganti nama location 1 ini, diganti dengan monitoring queue. Monitoring queue. Kemudian klik OK. Diperlebar. Nah, jika sudah, klik conveyor lagi. Tanda checklistnya dimunculkan lagi. Klik. Klik 2 kali. Kalau sudah pas ukurannya. Kemudian untuk memberi teks namanya seperti monitoring queue ini, caranya adalah hilangkan checklistnya dulu, kemudian pilih teksnya, lalu diletakkan di posisi yang diinginkan. Nah, untuk mengganti namanya itu tinggal klik 2 kali, ganti dengan empty box queue. Klik OK. Nah, jika sudah, checklist dia dimunculkan lagi. Nah, jika sudah, kemudian saudara pilih raw material, klik, letakkan di sini. Kemudian box, pilih box, letakkan di sini. Kemudian pilih table, letakkan di sini. Kemudian pilih conveyor lagi, klik. Nah, klik, kemudian klik hanya sekali saja, kemudian arahkan ke bawah, klik 2 kali. Jadi
dari sini ke sini itu kliknya sekali, dari sini ke sini di sini baru kliknya 2 kali. Nah, selanjutnya pilih desk, ya. Pilih, kemudian letakkan di sini. Kemudian pilih operator, letakkan di sini. Kemudian pilih conveyor untuk line selanjutnya. Tekan di sini, klik 2 kali. Lalu yang terakhir symmetrical bukan, baru yang terakhir symmetrical yang ini. Nah, ini diganti, dikasih nama. Sekarang kita coba kasih nama tabelnya ini. Caranya hilangkan dulu checklistnya, ya, hilangkan, kemudian pilih text, kemudian letakkan di sini, atur sesuai yang diinginkan, kemudian klik 2 kali untuk mengganti namanya, dan bikin tabel. Sudah, kemudian ini dimunculkan lagi checklistnya, klik yang ini, ganti namanya dengan caranya klik dulu, kemudian hilangkan checklistnya, pilih text, checking queue. Dan pilih OK. Edit, klik kanan, edit. Coba diganti 90 derajat, ya. Kemudian munculkan lagi checklistnya. Kemudian ini kita beri nama, ya, seperti biasa.
biasa, hilangkan checklistnya, pilih teks, kemudian letakkan di sini, klik 2 kali. Kita beri nama inspection. Oke. Dan munculkan lagi checklistnya. Beri nama line ini, hilangkan checklistnya, pilih teks, klik di sini, klik 2 kali, kita beri nama dengan shaping queen. Beri nama teks, nah, jika pemberian nama ini selesai, maka kita akan mengganti nama yang di sini. Kita sesuaikan dengan pemberian nama ini. Berarti jalur ini, line ini, itu adalah monitoring queue. Jadi kita ganti monitoring queue. Ini nggak perlu dikasih garis, karena secara otomatis ketika di spasi garisnya akan muncul. Cutnya kita ganti menjadi 100. Yang lainnya tetap sama. Kemudian yang ini, jalur ini adalah empty box queue. Catnya diganti dengan 100. Nah, materialnya tetap, boxnya tetap, tabelnya tetap. Ini kita ganti. Checking queue yang ini ya, checking queue. Dex tetap, operator tetap.
line 4 itu saving queue. Ini ganti dengan 100. Nah, di sini kenapa ada Vivo? Karena first in first out, pertama kali keluar, pertama kali masuk, pertama kali keluar. Jadi nanti di line ini pertama kali monitor yang masuk itu nanti pertama kali yang akan keluar dari line ini. Nah, berarti untuk proses location kita anggap sudah. Nah, sekarang lanjut ke pemberian entitasnya. Kita pilih build, kemudian entities. Nah, entitas itu adalah segala sesuatu yang dapat diproses. Nah, yang akan kita proses nanti adalah ini adalah monitor, ini adalah box, ya. Nanti ketika monitor tiba di sini itu akan dikemas, dibungkus dalam box, kemudian menjadi satu paket. Berarti ada 3 entitas, monitor, box, kemudian paket yang dikemas menjadi satu, ya. Berarti ada 3. Nah, caranya adalah pilih raw material sesuai dengan yang ini tadi. Ini kita anggap raw material ini adalah monitor, ya. Kita ganti namanya dengan monitor, speednya 150, ya. Nah, mau ganti warnanya juga bisa, edit color, terserah mau milih warna yang apa. Oke. Kemudian box, di enter, ya. Box diganti dengan box, speednya tetap 100, warna mau ganti boleh. Kemudian pilot box, ya, dipilih. Nah, ini adalah paket monitor. Nah, nanti paket ini yang akan berjalan di checking queue ini. Nah, jadi untuk tahap entitasnya itu selesai. Selanjutnya adalah rivalnya, ya. Caranya adalah build,
rival. Nah, untuk entitasnya itu, untuk entity-nya itu, klik 2 kali. Nah, pilih monitor, oke. Nah, location-nya itu, pilih monitoring queue. Nah, kenapa monitoring queue? Nanti monitor itu akan berjalan di monitoring queue, ya. Quality Earth itu pilih 1. Nah, untuk rivalnya itu, ya, monitor, ya, monitor, klik 2 kali, monitor, oke. Kemudian untuk location-nya itu adalah monitoring queue, klik 2 kali, pilih monitoring queue, karena jalurnya itu adalah jalur lain dari monitoring queue. Nah, ini interval diketik int aja. Kemudian frekuensinya itu 5. Jadi waktu berjalannya itu sampai dengan waktu tunggunya itu 5. Kemudian yang kedua adalah empty box. Empty box ini cara mengisinya, klik 2 kali, kemudian pilih empty box, oke. Kemudian jalurnya atau lainnya adalah empty box queue, klik 2 kali juga, kemudian pilih empty box queue, kemudian oke. Nah, quality earth-nya ini 1, diisikan 1 semua sesuai dengan yang ada di tabel nih, ya. Frekuensinya itu adalah 4. Jadi waktu tunggu sampai dengan waktu berjalannya itu adalah 4. Nah, yang ketiga nanti enter saja, enter, ya, enter. Kemudian paket monitoring, ya, paket monitoring, pilih, klik 2 kali, pilih paket monitoring. Kemudian location-nya itu klik 2 kali, pilih checking queue. Jadi paket monitoring itu berjalan dari table ini, dari packing table, berjalan di checking queue. Nah, untuk frekuensinya itu 1 aja, ya. Jadi lama di sini nanti 1 menit, ya. Nah, kemudian ketika rivalnya sudah kita isikan, ya. Nah, proses yang terakhir adalah build, kemudian pilih processing, ya. Nah, untuk processing, ya. Nah, yang pertama kali itu monitor, ya, klik 2 kali, kemudian pilih monitor. Nah, location-nya itu adalah ini, ya, jalurnya, location-nya itu adalah monitoring queue. Nah, pilih monitoring queue, kemudian operation-nya kosong. Nah, output-nya adalah, nah, ketika monitor masuk ke line ini, kemudian nanti output-nya itu adalah keluarannya itu adalah berupa monitor lagi. Nah, berupa monitor lagi, ya. Jadi output-nya monitor. Nah, menuju ke table, ya. Menuju ke table, ke meja ini. Nah, untuk role-nya dibuat join 1, ya. Klik join 1, diketik aja join 1 gitu. Ketik join 1. Oke, kalau ini tinggal dipilih, ya, table. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya, pilih empty box, ya.
empty box, ya, empty box ini. Kemudian locationnya adalah klik 2 kali empty box queue, ya, jalurnya. Nah, operationnya kosong. Nah, outputnya adalah nanti empty box. Jadi yang keluar dari jalur ini adalah empty box lagi, ya. Empty box pilih, ya. Kemudian menuju ke table, ya. Dari line ini menuju ke table. Nah, apa perbedaan yang tadi join dengan first? Jadi ketika nanti dijalankan, sistem tidak bingung karena rule-nya ini adalah rule join, ini adalah rule first gitu. Jadi kalau ada dua jalur seperti ini, ada penggabungan, ya, ada penggabungan sehingga sistem tidak bingung dia akan menjalankan rule yang mana. Oke. Karena ada dua jalur di tempat yang sama, maka harus dibedakan rule-nya. Satu join, satu first one. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ya, empty box, ya. Empty box tadi ini dia. Yang ketiga ini adalah jalur penggabungan dari keduanya, ya. Empty box masuk ke table, join dengan monitor. Jadi monitor itu dibungkus di packing table. Nah, wait n-nya ini adalah waktu tunggunya, ya. Normal itu selama 5 menit, kemudian tenggangnya itu selama 1 menit, ya. Nah, outputnya nanti adalah paket monitoring. Nah, dari table ini masuk ke dari packing table ini keluarnya adalah paket monitoring, ya. Paket monitoring, destination-nya yang akan dituju adalah line checking, ya. Line checking ini rule-nya first one. Kemudian paket monitoring, ya. Paket monitoring, pilih paket monitoring, ya. Kemudian menuju checking queue, ya. Pilih checking queue. Nah, checking queue jadi paket monitoring. Paket monitoring menuju checking queue. Kemudian operasinya kosong, ya. Jadi paket monitoring tadi langsung menuju ke checking queue ini tadi setelah dia keluar dari table. Nah, outputnya itu adalah paket monitoring, ya. Destination-nya adalah menuju ke dash, ya. Menuju ke dash ini. Nah, untuk role-nya itu first one, ya. Kemudian yang kelima, itu paket monitoring, ya. Paket monitoring tadi dari sini, ya. Dari checking queue, ya, paket monitoring. Dari checking queue itu menuju ke dash, ya. Nah, menuju ke dash ini. Nah, kalau yang tadi yang di atas ini dari paket monitoring dari atas menuju ke checking queue. Jadi dari sini menuju ke checking queue. Nah, sekarang ketika dia keluar dari jalur ini, dari checking queue, maka dia akan menuju ke dash, ya. Jadi yang ini dari checking queue menuju dia ke dash. Nah, waktu tunggunya itu adalah operationnya itu wait n 4,2. Nah, keluarannya nanti adalah paket monitoring, ya.
keluarnya itu adalah paket monitoring, kemudian destination-nya itu adalah shaping queue. Rule-nya 1. Jadi setelah diproses dia menuju ke shaping queue nanti destination-nya ini. Oke. Kemudian paket monitor, ya, pilih paket monitoring lagi. Paket monitoring setelah keluar dari meja ini, ya, paket monitoring keluar dari meja ini menuju ke shaping queue. Nah, dari shaping queue ini itu keluarannya adalah outputnya paket monitoring juga, ya. Nah, menuju ke destination-nya semi truck, ya. Rule-nya masih first one karena dia masih menggunakan satu jalur, ya. Kemudian dari paket monitoring, ya, monitoring menuju ke semi truck. Nah, itu operationnya wait U, ya, 5,1. Keluarannya adalah paket monitoring, ya, outputnya, kemudian destination-nya langsung exit, ya. Nah, kalau yang ini nggak perlu, ya, ini nggak perlu, ini salah penginputan tadinya, cuman di delete dia nggak mau, ya. Ini salah penginputan tadinya. Nah, ketika proses processing ini selesai, maka kita bisa menjalankannya. Nah, caranya adalah menggunakan tombol play ini. Nah, kalau seandainya kurang cepat, nah sini ada settingan simulation option, kemudian runtime. Nah, ini kita bisa mengisikan, misalkan kita ingin berjalan selama 100 jam, ya, selama 100 jam, tinggal dipilih aja, ketik 100. Kemudian kalau untuk frekuensi ininya tinggal dipilih mau yang cepat atau mau yang lambat, ya. Mau cepat pilih second, minute, hour, day, ya, tinggal dipilih aja. Nah, klik OK, kemudian jalankan. Nah, dia semakin cepat prosesnya itu. Nah, ini adalah waktunya. Jadi kalau kita ingin menjalankan simulasi mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, ataupun 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu nanti bisa disetting, ya, di simulasi, kemudian option, ya, di situ bisa disetting. Nah, jadi untuk kecepatannya itu juga bisa kita percepat kalau seandainya kita maunya melihat simulasinya itu selama 3 minggu. Jadi kita bisa mempercepat pergerakan dari simulasinya itu sehingga kita tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Nah, ketika kita merasa cukup dengan hasil simulasi ini, kita bisa stop. Yes, untuk mendapatkan laporan statistiknya. Nah, di sini laporannya bisa dilihat location, schedule time-nya itu monitoring queue, kemudian empty box queue, box table itu hampir sama, nggak ada penundaan, ya. Kemudian di sini bisa kita lihat kategori chart-nya, ya. Misalkan entity aktivitasnya itu ada total exit, kemudian OK, ya. Di sini nampak grafiknya. Ini juga bisa
state chartnya itu bisa dilihat statistiknya. Jadi jika kita ingin menjalankan selama 3 minggu simulasinya itu, jadi kita akan bisa lihat datanya dari laporan ini. Nah, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.